Shalom Bapak Ibu dan Saudara, kita berjumpa kembali dalam Efrata Diffusion. Izinkan saya bertanya, kapan Anda terakhir menangis? Sebulan yang lalu, seminggu yang lalu, atau baru saja kemarin? Mengapa Anda menangis? Mungkin ada yang mengatakan ribut dengan pasangan, dimarah suami. Bisa jadi ada yang berkata banyak masalah di masa pandemi COVID ini sehingga menyebabkan ekonomi, pekerjaan mengalami pergumulan demi pergumulan. Mungkin juga ada yang berkata, anak-anak saya kurang menghormati saya sebagai orang tua. Ada juga di antara kita berkata, saya berduka kehilangan orang yang saya kasihi. Maria Magdalena pun pernah menangis di samping kubur Tuhan Yesus. Dan kata malaikat-malaikat kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Yohanes 20 ayat 13. Selanjutnya pertanyaan itu juga ditanyakan oleh Yesus. "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Yohanes 20 ayat 15. Kalau kita perhatikan teks sebelumnya, Maria juga telah mengatakan kepada murid-murid Yesus, "Tuhanku telah diambil orang." Hal ini dikatakan Maria ketika melihat kubur Yesus kosong. Ada 3 kali dikatakan Maria, "Tuhanku telah diambil orang." Pertama kepada murid-murid Yesus, kedua kepada malaikat-malaikat, ketiga kepada Yesus sendiri, karena dia menyangka bahwa Yesus adalah penunggu taman. Mengapa Maria mengulang-ulangi perkataan "Tuanku telah diambil orang"? Jawabnya kita temukan dalam Yohanes 20 ayat ke-9. Sebab selama ini mereka belum mengerti kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Sebelum peristiwa kematian dan kebangkitan, Yesus telah berulang-ulang mengatakan bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari setelah ia dibunuh, ia akan bangkit. Markus 9 ayat 31. Para murid dan Maria Magdalena sudah mendengar hal ini, tapi mereka tidak memahami maknanya. Mengapa mereka tidak paham? Apakah karena terlalu sulit untuk dicerna? Sebenarnya tidak. Tapi yang membuat mereka tidak mengerti adalah karena mereka tidak percaya dengan apa yang Yesus katakan. Dalam kekristenan kita dituntut percaya dulu baru mengerti, bukan mengerti dulu baru percaya. Setiap kali kita membaca Alkitab, kita harus percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Di saat kita percaya, Roh Kudus akan memberi pengertian. Alkitab adalah satu-satunya buku yang ketika dibaca, penulisnya hadir dan membimbing pembacanya. Roh Kudus yang membimbing dan memberi inspirasi kepada penulis Alkitab. Roh Kudus juga hadir mengajari dan membimbing setiap orang yang membacanya dan memberi pengertian kepada mereka. Ada baiknya sebelum kita membaca Alkitab, kita berkata, "Saya percaya Alkitab adalah firman Allah." Firman Allah adalah ya dan amin. Pada saat kita percaya bahwa firman Allah ya dan amin, kita akan berhenti menangis atas semua kesusahan yang kita alami, karena kita tahu Tuhan kita hidup. Tuhan Yesus yang bangkit dari antara maut
mampu menolong kita keluar dari setiap masalah. Di dalam Dia ada masa depan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, ajarlah kami mempercayai bahwa Alkitab adalah firman Allah. Setiap kali kami membaca firman, biarlah kami mengatakan bahwa firman itu ya dan amin. Dengan kami mempercayai firman Tuhan, maka kami akan semakin mengerti makna yang lebih dalam lagi. Roh Kudus akan mengajar dan mendidik kami. Ketika kami mengerti firman Allah, disitulah ada kekuatan. Ketika kami mempercayai firman Allah, disitulah kuasa Allah akan bekerja, sehingga kami dimampukan melewati setiap tantangan dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan, ketika kami percaya kepada firman Tuhan, disitulah kami akan berhenti menangis. Kami akan tetap optimis, kami tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan ada dalam kehidupan kami. Kristus yang bangkit ada bersama kami dalam perjalanan hidup ini. Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu yang sudah mendengar Ephrata Devotion. Berkati kehidupan mereka, supaya mereka juga tekun membaca firman Allah. Roh Kudus memberi pengertian yang dalam kepada mereka, supaya sekali lagi Tuhan, mereka juga kuat menjalani kehidupan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.